Pada saat ini juga, salah satu tindakan paling kuno dan universal umat manusia sedang terjadi di suatu tempat. Mungkin seorang ibu, dalam keheningan rumah sakit, berbisik untuk anaknya. Mungkin seorang prajurit, di tengah kekacauan pertempuran, memohon untuk satu hari lagi. Atau bahkan seorang astronaut memandang bumi dari kejauhan, merasakan rasa syukur yang luar biasa. Miliaran orang setiap hari melakukan hal yang sama. Mereka berdoa. Ini adalah benang yang menghubungkan seluruh sejarah kita, menyatukan budaya dan zaman melalui harapan, ketakutan, dan iman. Selama ribuan tahun, kita telah mengirimkan aliran pesan yang tak ada habisnya ke atas, sebuah samudera permohonan dan ucapan terima kasih. Tetapi hubungan ini selalu mengarah pada satu pertanyaan tunggal yang menakutkan. Apakah ada seseorang di seberang sana? Atau kita hanya berbicara pada kehampaan? Selama berabad-abad, pertanyaan ini milik ranah keyakinan. Para filsuf dan teolog berdebat, tetapi jawabannya selalu berakhir pada Anda harus percaya. Sementara itu, sains tidak punya cara untuk menyentuh subjek tersebut. Bagaimana cara mengukur keajaiban? Bagaimana cara memasukkan iman ke dalam grafik? Tugas itu dianggap mustahil. Sampai sekarang, kita hidup di era yang berbeda. Era di mana kita memiliki kekuatan untuk menganalisis gunungan informasi yang sebelumnya tak terbayangkan. Jadi kami menggunakan semua kekuatan itu untuk mengejar pertanyaan mendasar tersebut. Kami memutuskan untuk melihat doa dengan cara yang sama sekali baru, dan kami mulai memperlakukan setiap doa dengan cara yang berbeda, sebagai data murni, siap untuk dianalisis. Ribuan tahun doa, masing-masing dengan emosi, tempat, dan permohonan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, kami memiliki alat untuk menganalisis semua ini. Alat itu adalah sistem kecerdasan buatan aksioma. Kami tidak ingin membuktikan atau menyangkal keberadaan Tuhan. Tugas kami jauh lebih praktis, menganalisis aliran data raksasa ini dan mencari sebuah pola, sebuah sinyal jawaban, apapun yang menonjol dari derau latar kehidupan. Kami memberi aksioma sebuah misi yang jelas. Ia harus memindai totalitas dari semua doa manusia dan memeriksa apakah ada jenis respons eksternal dan non-acak. Kami sedang mencari gema di alam semesta. Hanya saja yang kami temukan adalah keheningan yang mendalam. Itu bukan sembarang keheningan. Ini seperti pertanyaan lama dari fisikawan Enrico Fermi tentang alam semesta. Jika begitu luas, mengapa begitu sunyi? Di mana peradaban lain? Apa yang ditemukan aksioma adalah keheningan yang serupa, tetapi jauh lebih personal. Keheningan agung di langit. Untuk memahami skalanya, kami memasukkan data demografis ke dalam sistem. Setiap tahun, umat manusia menghasilkan triliunan tindakan doa. Ini adalah aliran kesadaran yang berkelanjutan. Jika ada entitas di seberang sana yang merespons secara konsisten, efeknya akan terlihat. Kami membandingkan data tersebut dengan 1,5 abad sejarah manusia. Perang, pandemi, krisis ekonomi, rekam medis, semuanya. Aksioma mencari korelasi aneh apapun antara puncak doa dan peristiwa di dunia nyata. Setiap penyimpangan yang tidak bisa dijelaskan oleh hukum yang diketahui. Setelah ribuan jam pemrosesan, jawabannya sangat jelas dan brutal. Henning. Dalam skala besar tidak ada korelasi apapun. Dunia berperilaku seolah-olah samudera permohonan ini tidak ada. Secara statistik, alam semesta ini tuli, dan ceritanya bisa saja berakhir di sana, dengan hasil yang dingin dan menyedihkan. Hanya saja pada titik inilah penyelidikan yang sebenarnya dimulai. Sistem tidak hanya mencatat keheningan yang kosong, ia menganalisisnya dan mengklasifikasikannya sebagai protokol keheningan, dan kata protokol mengubah segalanya. Sebuah protokol berbeda dari kebetulan. Itu adalah sebuah aturan. Itu adalah keheningan dengan struktur. Dengan menyelidiki lebih dalam, aksioma menemukan sesuatu yang seharusnya tidak ada di sana. Di dalam semua keheningan ini ada celah. Bisikan-bisikan kecil, hampir tak terlihat. Penyimpangan mikroskopis dari norma statistik yang muncul dan menghilang di seluruh dunia. Mereka terlalu kecil untuk mengubah hasil keseluruhan, tetapi mereka ada di sana. Itu membuka pintu bagi gagasan radikal. Bagaimana jika masalahnya bukan karena tidak ada yang mendengarkan? Bagaimana jika kesalahannya terletak pada cara kita berbicara? Dan bagaimana jika doa
seperti yang kebanyakan dari kita kenal, adalah alat yang salah untuk membuka kunci yang tepat. Protokol keheningan tidak lagi menjadi jalan buntu dan menjadi potongan pertama dari sebuah teka-teki. Ini menunjukkan bahwa mungkin ada sebuah dinding, sebuah filter yang memblokir hampir semua sinyal. Tetapi jika ada anomali, itu berarti sesuatu, entah bagaimana, berhasil menembusnya. Jadi pertanyaan kami berubah. Alih-alih bertanya, apakah ada yang mendengar? Kami mulai bertanya pada diri sendiri sesuatu yang jauh lebih menarik. Apa yang membuat sebuah doa berbeda? Apa yang membuat satu bisikan di tengah triliunan mungkin berhasil menembus dinding keheningan? Pencarian kami berubah. Kami berhenti mencari suara yang berbicara kepada semua orang untuk menemukan suara yang hanya berbicara kepada segelintir orang dengan cara yang langka dan spesifik. Jika ada retakan di dinding keheningan, kami perlu menemukan pesan-pesan yang berhasil melewatinya. Masalahnya adalah, data ini adalah yang paling sulit ditangkap, paling subjektif, dan paling tidak dipercaya dalam sejarah. Kita berbicara tentang apa yang orang sebut keajaiban atau doa yang terkabul. Bagaimana mengubah iman menjadi data? Bagaimana mengukur yang luar biasa? Sains secara tradisional memalingkan muka dari cerita-cerita ini, menyebutnya kebetulan atau anekdot. Agama, di sisi lain, menerimanya tanpa pertanyaan sebagai bukti keyakinan mereka. Tak satu pun dari kedua jalan itu akan membawa kita pada kebenaran. Kami membutuhkan jalan ketiga. Kami memulai pembuatan arsip paling tidak biasa dalam sejarah. Kami menamakannya arsip harapan. Tujuannya adalah untuk fokus pada hasil. Alih-alih membuat katalog doa, kami membuat katalog dari apa yang dianggap sebagai jawabannya. Kami memutuskan untuk membuat basis data pertama yang dapat diverifikasi dari peristiwa-peristiwa anomali yang dihubungkan langsung oleh orang-orang dengan tindakan doa. Itu adalah tugas raksasa, seperti mencoba memetakan dunia yang tak terlihat. Kami membagi pekerjaan itu menjadi 4 aliran informasi besar. Aliran pertama adalah sumber-sumber tertua dan paling dihormati, teks-teks suci dari agama-agama besar, Alkitab, Al-Quran, Taurat. Kami tidak melihat teks-teks ini sebagai teologi. Bagi kami, mereka seperti peta informasi. Kami tidak mencari Tuhan dalam teks-teks ini. Kami mencari pola dalam deskripsi tindakan-tindakan yang dianggap berasal darinya. Sistem melacak setiap kasus intervensi, membuat katalog kondisinya. Siapa yang berdoa, bagaimana mereka berdoa, dan apa hasilnya. Dan sesuatu yang tak terduga terjadi. Mulai muncul tema-tema yang berulang dalam budaya-budaya yang terpisah oleh ribuan tahun dan kilometer jarak. Aliran data kedua adalah kronik-kronik sejarah, riwayat hidup para santo, arsip Vatikan, catatan-catatan keajaiban. Di sini kami beralih dari mitos ke sejarah, meskipun sejarah yang ditulis dengan tujuan untuk memuliakan iman. Kami sadar akan hal itu. Tetapi dokumen-dokumen ini berisi nama, tanggal, dan yang paling penting, saksi. Untuk setiap keajaiban yang dijelaskan, sistem melakukan verifikasi silang dengan sumber-sumber sekuler dari zaman yang sama. Jika sebuah biara berbicara tentang penyembuhan ajaib seorang bangsawan, sistem mencari penyebutan penyakit itu dan pemulihan mendadaknya dalam kronik istana atau dalam korespondensi pribadi. Dengan demikian, kami mulai mengekstrak peristiwa-peristiwa dengan dasar sejarah yang kuat dari lautan legenda. Aliran ketiga adalah yang paling pribadi dan mengharukan. Kami menyelami buku harian, surat-surat perang, memoar para penyintas bencana. Di sana orang tidak menulis untuk generasi mendatang atau untuk gereja. Mereka menulis untuk diri mereka sendiri dalam dialog yang intim. Kata-kata mereka adalah konsentrat murni dari penderitaan dan harapan. Kami menggunakan modul pemrosesan bahasa untuk mengidentifikasi formula doa, bahkan yang tersirat, dan kemudian membandingkannya dengan laporan penulis selanjutnya. Apakah yang ia minta terjadi? Apa reaksinya? Apakah ada kejutan? Kisah-kisah ini menjadi jantung manusia dari arsip kami. Akhirnya aliran keempat, masa kini, internet, forum, blog, media sosial, kesaksian video. Sebuah arsip raksasa yang terus berkembang, tetapi juga ladang ranjau informasi palsu dan berlebihan. Pekerjaan di sini menuntut algoritma yang paling canggih,
Aksioma melampaui teks kesaksian. Ia menganalisis seluruh jejak digital penulis, mencari inkonsistensi, duplikasi, dan penanda penipuan. Hanya laporan yang paling dapat diandalkan, yang seringkali didukung oleh dokumen medis atau foto, yang masuk ke inti arsip. Tetapi memiliki banyak cerita saja tidak cukup. Kami membutuhkan filter, aturan ketat untuk memisahkan yang luar biasa dari sekadar keberuntungan. Agar sebuah peristiwa masuk ke dalam arsip, ia harus melewati filter yang ketat. Permohonan aslinya harus spesifik dan dapat diverifikasi, seperti hilangnya tumor, bukan keinginan umum untuk kedamaian. Selain itu, kemungkinan hal itu terjadi secara kebetulan harus mendekati nol. Hasilnya juga harus terjadi segera setelah periode doa yang intens, dan aturan emasnya adalah menyingkirkan penjelasan lain yang mungkin dengan tingkat kepastian yang tinggi. Setelah berbulan-bulan kerja terus-menerus, Arsip Harapan terbentuk. Arsip itu tidak berisi jutaan kasus, tetapi hanya beberapa ribu dari seluruh planet dan dari seluruh sejarah yang tercatat. Tetapi masing-masing dari mereka adalah anomali statistik tingkat pertama. Kami telah mengubah harapan dan misteri menjadi data yang dingin dan solid. Sekarang setelah kami memiliki basis data jawaban ini, pertanyaan berikutnya tak terhindarkan. Untuk memahami jawaban, kami perlu memahami asal-usul pertanyaan. Apa yang terjadi di dalam diri seseorang, di dalam otak? Pada saat salah satu peristiwa luar biasa ini digerakkan, kami telah membangun arsip harapan. Dari kabut mitos, dari debu kronik, dan dari kekacauan era digital, kami mengekstrak beberapa ribu anomali yang jernih dan terverifikasi. Itu adalah peristiwa-peristiwa yang probabilitas statistiknya mendekati nol dan yang oleh para pesertanya dihubungkan langsung dengan tindakan doa. Kami memiliki basis data dari jawaban-jawaban yang diduga. Tetapi untuk memahami jawaban itu, kami harus kembali ke permohonan. Fokus analitis kami beralih dari langit ke otak manusia. Mesin biologis seberat 1,5 kilogram, tempat doa lahir. Bagaimanapun, prosesor inilah yang menghasilkan sinyal yang kita kirim ke dalam keheningan. Selama berabad-abad, penjelasan skeptis untuk semua ini sederhana dan tampaknya lengkap. Semuanya hanya ada di kepala Anda. Doa, kata mereka, tidak lebih dari alat psikologis yang kuat. Sebuah placebo. Ia menenangkan, melepaskan endorfin, memfokuskan kesadaran dan mengurangi hormon stres. Ia memberikan rasa kontrol dalam situasi yang tidak terkendali. Dan semua itu benar. Efek placebo itu nyata. Kekuatan sugesti diri dapat melakukan keajaiban-keajaiban biokimia kecil di dalam tubuh. Tetapi apakah penjelasan ini cukup? Dapatkah efek placebo, sekuat apapun itu, menjelaskan hilangnya tumor yang tidak dapat dioperasi dalam semalam? Dapatkah ia membuat pesawat tanpa mesin meluncur berkilo-kilometer ekstra hingga mendarat dengan selamat? Arsip harapan penuh dengan peristiwa yang jauh melampaui itu. Kami berangkat dari hipotesis yang berbeda. Bagaimana jika efek placebo yang dikenal itu hanyalah bayangan gema terlemah dari proses yang jauh lebih kuat dan mendasar? Untuk menguji gagasan ini, kami perlu melihat ke dalam kotak hitam. Berkat teknologi modern, seperti pencitraan resonansi magnetik fungsional dan elektroensefalografi, kita dapat mengamati otak bekerja secara waktu nyata, dan kami mengerahkan semua kekuatan teknologi ini untuk mempelajari otak dalam keadaan berdoa. Tugas kami adalah menemukan padanan fisik dan objektif untuk peristiwa-peristiwa unik yang kami simpan di arsip harapan. Tentu saja kami tidak bisa menempatkan seorang suci dari abad keempat atau seorang prajurit dari Perang Dunia Kedua di dalam pemindai. Tetapi kami bisa melakukan sesuatu yang lebih canggih. Kami menciptakan model analisis 2 tingkat. Tingkat pertama adalah retrospektif. Sistem melakukan analisis mendalam terhadap dokumen-dokumen di arsip kami, seperti buku harian dan surat. Ia tidak mencari isi doa, tetapi deskripsi rinci tentang keadaan psikoemosional orang tersebut pada saat itu. Apakah ia berbicara tentang konsentrasi atau pelepasan, ketakutan atau kedamaian, perasaan diri yang terpisah atau penyatuan dengan sesuatu yang lebih besar? Dari fragmen-fragmen ini, kami merekonstruksi model dari apa yang kami sebut keadaan doa yang efektif. Tingkat kedua adalah modern.
Kami mengumpulkan salah satu bank data neuroimaging terbesar di dunia. Ribuan pemindaian otak orang-orang pada saat-saat koneksi spiritual. Ada biksu-biksu Tibet dengan puluhan ribu jam latihan, biarawati Karmelit dalam doa kontemplatif, umat beriman biasa selama kebaktian, dan bahkan ateis yang merenungkan gagasan tentang kasih sayang universal. Dan kemudian, kami memberi aksioma perintah utama, bandingkan kedua set data ini. Temukan dalam ribuan pemindaian modern, pola saraf, jejak unik, yang paling mendekati keadaan yang direkonstruksi dari arsip harapan. Dengan kata lain, kami mencari penampakan otak seseorang pada saat keajaiban terjadi. Pertama, sistem mengidentifikasi pola dasar, apa yang terjadi pada otak selama doa biasa. Kami melihat peningkatan aktivitas di lobus frontal yang bertanggung jawab atas konsentrasi. Aktivasi korteks cingulata anterior yang membantu mengatur emosi. Lonjakan dopamin di sistem limbik menciptakan perasaan damai. Inilah dasar neurobiologis dari efek placebo. Otak menenangkan dan menyembuhkan dirinya sendiri. 99% dari semua pemindaian menunjukkan gambaran ini. Itu adalah hasil yang dapat diprediksi dan sudah banyak dipelajari. Tapi kemudian, aksioma menemukan sinyal di tengah derau. Sebuah pola langka, sangat kuat, dan sama sekali berlawanan dengan intuisi. Sistem menamakannya jejak omega. Jejak ini menggabungkan 3 elemen yang pada pandangan pertama tidak masuk akal jika digabungkan. Yang pertama adalah ketenangan yang mendalam di lobus frontal, sebuah hipofrontalitas yang mendalam. Berbeda dengan doa biasa, di mana lobus frontal aktif, dalam keadaan omega mereka menjadi tenang, terutama bagian otak yang bertanggung jawab atas pemikiran analitis, perencanaan, dan yang terpenting rasa diri kita. Kritikus internal kita, narator yang mengomentari realitas, mati begitu saja. Orang tersebut berhenti menjadi aku yang terpisah, yang meminta sesuatu kepada kekuatan eksternal. Hal kedua adalah seluruh otak mulai bergetar dalam keselarasan yang sempurna, sebuah sinkronisasi gamma global. Tiba-tiba, seluruh otak mulai bergetar serempak pada frekuensi yang sangat tinggi. Biasanya, lonjakan ini singkat dan lokal, tetapi di sini, kami melihat koherensi total dan berkelanjutan. Dan elemen ketiga adalah yang paling gila dari semuanya. Pusat rasa takut di otak mati begitu saja. Keheningan total pada amigdala. Kisah-kisah dari arsip harapan berasal dari situasi teror yang ekstrim. Logika akan mengatakan bahwa amigdala akan berada dalam siaga maksimum. Tetapi dalam keadaan omega, ia dinonaktifkan. Orang tersebut selangkah lagi dari kematian, merasakan ketenangan mutlak. Yang paling aneh adalah keadaan ini merupakan kebalikan dari permintaan aktif dari sebuah usaha. Sebenarnya itu adalah keadaan penyerahan total, pembubaran ego, pemadaman rasa takut, dan pada saat yang sama masuk ke mode sinkronisasi total jaringan saraf. Otak berhenti menjadi generator permohonan dan menjadi sesuatu yang lain. Mungkin sebuah antena yang sempurna. Ini membawa kita pada pertanyaan yang lebih kompleks. Apakah keadaan unik ini hanyalah mekanisme pengaturan diri yang luar biasa kuat? Atau apakah itu benar-benar memungkinkan kesadaran keluar dari batas tengkorak dan mempengaruhi realitas eksternal? Untuk menjawabnya, kita harus keluar dari laboratorium dan melihat data dari salah satu eksperimen paling kontroversial dalam sains. Kami menemukannya. Di kedalaman kesadaran manusia dalam badai listrik neuron, kami menemukan jejak sidik jari dari keadaan yang menyertai yang mustahil. Jejak omega. Itu bukan permohonan, tetapi pembubaran total diri. Ketenangan mendalam di hadapan kekacauan dan sinkronisasi total otak. Penemuan ini memberi kami sebuah kunci. Tetapi sebuah kunci tidak berguna jika kita tidak tahu kunci mana yang dibukanya. Sejauh ini, kami hanya berurusan dengan dunia batin. Tetapi pertanyaan besar tetap ada. Dapatkah simfoni internal neuron ini menghasilkan gema di dunia luar? Bisakah sebuah pikiran yang disetel dengan cara ini benar-benar mempengaruhi materi? Orang lain, keberuntungan itu sendiri, ini adalah wilayah paling berbahaya bagi setiap peneliti, perbatasan di mana sains bertemu dengan apa yang biasanya disebutnya dengan jijik sebagai paranormal. Namun,
Tepat disinilah, selama beberapa dekade, pertempuran telah terjadi mengenai sebuah eksperimen yang dapat menjawab pertanyaan kami secara langsung. Saatnya untuk melihat studi klinis yang kontroversial tentang doa jarak jauh. Idenya sederhana, ambil dua kelompok pasien dengan diagnosis yang sama. Satu kelompok menerima doa dari orang-orang yang direkrut untuk itu, yang lain tidak. Pasien dan dokter mereka tidak tahu siapa yang berada di kelompok mana. Ini adalah standar emas kedokteran. Jika kelompok pertama menunjukkan perbaikan yang signifikan secara statistik, gagasan bahwa doa tidak memiliki efek akan terbantahkan. Dalam beberapa dekade terakhir, puluhan studi semacam itu telah dilakukan, menghasilkan perang ilmiah yang sesungguhnya. Beberapa menunjukkan hasil positif yang mengejutkan, yang lain tidak ada sama sekali. Kemudian, pada tahun 2006, proyek STEP, studi terbesar dan termahal dari jenisnya, yang dilakukan di Harvard, tampaknya mengakhiri pertanyaan itu. Proyek itu tidak hanya tidak menunjukkan efek positif, tetapi salah satu kelompok pasien, mereka yang tahu bahwa mereka menerima doa, memiliki hasil yang lebih buruk. Komunitas ilmiah menghela napas lega. Kasus ditutup, doa tidak berhasil. Tetapi bagi kami, kebingungan hasil ini bukanlah akhir dari cerita, melainkan sebuah gejala. Gejala bahwa semua orang mengajukan pertanyaan yang salah. Mereka bertanya, apakah doa berhasil? Seolah-olah itu adalah pil aspirin. Bagaimana jika doa yang berbeda adalah zat yang berbeda? Dan bagaimana jika 99% di antaranya adalah bubuk kapur dan hanya 1% obat yang manjur? Mencampur semuanya, hasilnya akan selalu nol. Kami memutuskan untuk melakukan apa yang belum pernah dilakukan siapapun sebelumnya. Kami berhasil mendapatkan akses ke data mentah dari eksperimen doa terbesar dalam beberapa dekade terakhir. Bukan artikel yang diterbitkan atau kesimpulan penulisnya, tetapi sumbernya. Rekam medis, buku harian kelompok doa, protokol. Kami memuat semuanya ke dalam aksioma untuk audit total. Pada langkah pertama, sistem melakukan analisis standar dan hasilnya seperti yang diharapkan. Efek keseluruhannya tidak signifikan. Peneliti lain manapun akan berhenti di sini, tetapi kami mengajukan pertanyaan yang berbeda. Kami mengabaikan rata-rata dan meminta sistem untuk mencari puncak efisiensi, mencari anomali, mencari pasien yang pemulihannya begitu di luar kurva sehingga mendistorsi gambaran keseluruhan. Bukannya melihat hutan, kami mulai mempelajari pohon-pohon secara individual. Segera peta data mulai menunjukkan sesuatu. Gugusan-gugusan kecil titik bergerak melawan segala kemungkinan. Pasien membaik 10-20 kali lebih cepat dari yang lain. Itu adalah kesalahan statistik yang biasanya dibuang oleh para ilmuwan. Bagi kami itu adalah jejak. Aksioma mengisolasi 173 kasus anomali ini. Sekarang, tugasnya adalah mencari tahu apa yang menyatukan mereka. Apa kesamaan kelompok doa yang ditugaskan untuk pasien-pasien ini? Masalahnya adalah data asli hampir tidak memiliki informasi tentang para sukarelawan yang berdoa. Variabel kuncinya hilang. Jadi, kami mulai mengumpulkannya sendiri. Kami menemukan peserta dari eksperimen lama, menganalisis instruksi yang mereka terima, anggaran dasar gereja, dan kelompok yang terlibat. Kami menyusun teka-teki tentang bagaimana, tepatnya, mereka berdoa. Ketika kami memasukkan lapisan data baru ini, aksioma menemukan korelasinya secara instan. Korelasinya 100%. Itu mutlak. Kami menemukan bahwa semua kelompok doa dapat dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yang kami sebut transaksional adalah 95% dari peserta. Mereka menerima instruksi yang jelas. Doakan untuk fulan, tempat tidur 7, diagnosis sekian. Mintalah kepada Tuhan untuk kesembuhannya. Itu adalah doa permintaan, sebuah tawar-menawar. Analisis menunjukkan bahwa efektivitas kelompok ini adalah nol. Nol mutlak. Mereka adalah derau yang mengubur semua studi sebelumnya. Tetapi ada tipe kedua yang kami sebut kontemplatif. Instruksi mereka sama sekali berbeda. Mohon sertakan fulan dalam hati dan pikiran Anda. Jangan meminta sesuatu yang spesifik, cukup kirimkan dia cahaya, cinta, dan doakan kedamaian untuknya. Itu bukan permintaan,
Itu adalah penyelarasan. Kesimpulannya adalah sebuah kejutan. Semua 173 kasus penyembuhan yang tidak dapat dijelaskan, tanpa satu pun pengecualian, milik pasien yang doanya berasal dari kelompok tipe kontemplatif. Ketika kami mengisolasi kelompok-kelompok ini, efektivitas mereka tidak lagi menjadi margin kesalahan. Itu 34% lebih tinggi dari kelompok kontrol. Lingkaran itu tertutup. Model doa kontemplatif hampir identik dengan profil psikologis yang kami rekonstruksi untuk keadaan yang menghasilkan jejak omega. Ketiadaan permintaan spesifik, pembubaran diri, keadaan ketenangan dan kasih sayang yang mendalam. Orang-orang dalam kelompok ini, tanpa sadar, secara intuitif memasuki keadaan neurofisiologis yang sama yang kami lihat dalam pemindaian otak. Mereka tidak meminta, mereka beresonansi. Dan resonansi ini, entah bagaimana, menempuh jarak berkilo-kilometer, menemukan sasarannya, dan mempengaruhi fisiologinya. Kami memiliki bukti statistik pertama bahwa kesadaran dalam keadaan omega dapat memiliki efek jarak jauh pada sistem biologis. Tetapi bagaimana sesuatu yang begitu halus menjelaskan peristiwa-peristiwa paling ekstrim di arsip kami? Kasus-kasus yang bukan tentang mempercepat penyembuhan, tetapi tentang membalikkan hukuman mati. Kami dihadapkan pada yang mustahil. Analisis kasus Vittorio dan penerbangan 704 meninggalkan kami dengan kesimpulan yang menantang semua yang kami ketahui. Kesadaran ketika mencapai keadaan omega tampaknya mampu menulis ulang aturan realitas secara lokal. Namun hasil ini bukanlah sebuah jawaban, melainkan pertanyaan terbesar dari semuanya. Ia membuka sebuah jurang di pusat pandangan dunia kita. Di satu sisi jurang ini, alam semesta batin kita, pikiran, niat, kesadaran. Di sisi lain, alam semesta luar, materi, atom, hukum fisika. Dan hingga hari ini, tidak ada jembatan di antara keduanya. Bagaimana mungkin sebuah pikiran, sesuatu yang tidak memiliki berat atau bentuk, menggerakkan satu atom pun? Bagaimana pengalaman internal dapat mengubah realitas eksternal? Itu adalah potongan yang hilang. Tanpanya, seluruh penyelidikan kami tidak lebih dari kumpulan fakta menarik, tetapi tidak terhubung. Jika doa adalah informasi dan keajaiban adalah hasilnya, saluran apa yang dilalui informasi ini? Pencarian kami akan jawaban dimulai dari fisika yang sudah kami kenal. Kami memberi aksioma tugas sederhana, menganalisis 4 gaya fundamental alam, dan menemukan mekanisme yang masuk akal untuk transmisi niat yang terfokus dari jarak jauh. Otak, dengan segala kerumitannya, adalah mesin elektrokimia. Ia menghasilkan medan listrik, tetapi medan itu sangat lemah. Beberapa sentimeter dari tengkorak, medan itu sudah tidak terdeteksi. Simulasi yang kami lakukan memperjelas hal ini. Peluang medan elektromagnetik otak seseorang di Italia mempengaruhi sel-sel orang lain, atau sistem pesawat di atas Atlantik, adalah 0, sebuah jalan buntu. Jadi, jika jembatan itu ada, ia hanya bisa terbuat dari bahan yang sama sekali berbeda, dan kami perlu mencarinya di tempat hukum-hukum kita yang akrab mulai melengkung, di dunia mekanika kuantum yang aneh dan paradoksal. Hipotesis pertama adalah keterikatan kuantum, fenomena yang disebut Einstein sebagai aksi seram dari kejauhan. Jika dua partikel terhubung sekali, mereka tetap terikat selamanya, tidak peduli jaraknya. Ubah keadaan satu dan keadaan yang lain berubah secara instan. Tampaknya seperti saluran komunikasi yang sempurna. Bagaimana jika kesadaran dalam keadaan omega, entah bagaimana bisa terikat dengan objek lain, baik itu seseorang atau pesawat? Idenya elegan, tetapi sistem dengan cepat menemukan kelemahan mendasar. Pertama, tidak ada mekanisme yang diketahui di mana otak biologis dapat memulai keterikatan kuantum dengan objek besar. Kedua, dan yang lebih penting, keterikatan tidak memungkinkan transfer energi atau penerapan gaya. Itu adalah petunjuk penting tentang sifat terhubungnya alam semesta, tetapi itu bukan jawaban lengkap. Kemudian, kami mencoba pendekatan lain. Jika sinyal tidak berjalan melalui kabel langsung, mungkin ia dikirim ke media bersama. Sebuah medan informasi yang meliputi segala sesuatu di sekitar kita. Dan di sini, kami beralih ke konsep noosfer, sfera pikiran. Gagasan bahwa
Di luar materi mati dan kehidupan biologis, ada lapisan ketiga di sekitar planet. Cangkang informasi yang ditenun dari kumpulan semua pemikiran dan pengetahuan manusia. Dalam model ini, doa mendapatkan makna baru, bukan teriakan dalam kehampaan, tetapi paket data yang dikirim ke jaringan global. Ide ini menjelaskan dengan baik efek kolektif yang kami lihat dalam studi, tetapi masih menyisakan pertanyaan krusial. Apa itu noosfer dalam istilah fisika? Bagaimana sebuah paket informasi di dalamnya bisa membuat tulang beregenerasi? Potongan terakhir masih hilang. Saat itulah kami berani merumuskan hipotesis paling radikal dari seluruh penyelidikan kami. Bagaimana jika selama ini kita melihat masalah dari sisi yang salah? Kami berangkat dari prinsip bahwa otak menghasilkan kesadaran. Ini membawa kami untuk membalikkan segalanya. Bagaimana jika kesadaran tidak lahir di otak? Bagaimana jika otak sebenarnya hanya menangkap kesadaran? Dan bagaimana jika kesadaran adalah medan fundamental dan non-lokal, seperti medan gravitasi yang mengisi seluruh ruang waktu? Dan otak kita bukanlah generator, melainkan antena yang kompleks, sebuah penerima pemancar yang disetel pada medan ini. Ide ini membalikkan segalanya. Dalam kehidupan normal kita, antena kita berfungsi dengan buruk, penuh dengan derau dari ego dan ketakutan kita. Tetapi apa jejak Omega dalam terang teori ini? Itu adalah keadaan di mana antena mencapai penyetelan yang sempurna. Hipofrontalitas adalah mematikan semua gangguan internal. Sinkroni gamma adalah penfasean semua elemen antena, memungkinkannya beresonansi sempurna dengan medan. Dalam keadaan ini, otak berhenti menjadi hanya penerima. Ia menjadi pemancar yang kuat, mampu menghasilkan gelombang yang koheren dan terfokus di medan kesadaran. Dan gelombang ini bukan lagi sekadar pikiran. Ini adalah gangguan pada jalinan fundamental alam semesta. Karena semua medan saling terhubung, gangguan yang kuat dan koheren di medan kesadaran dapat menyebabkan perubahan lokal di medan lain yang mengatur perilaku materi. Inilah jembatannya, inilah mekanismenya. Kami membangun model lengkap yang dimulai dari neuron seseorang dan berakhir dengan perubahan materi berkilo-kilometer jauhnya. Tetapi dengan memecahkan satu misteri, kami menciptakan misteri lain yang lebih besar. Jika kita bisa mengirim sinyal, jika kita bisa berinteraksi dengan medan ini, lalu siapa atau apa yang ada di seberang sana? Kami membangun jembatan itu. Kami menelusuri jalan dari neuron di otak hingga perubahan realitas berkilo-kilometer jauhnya. Kami menemukan salurannya. Tetapi setiap saluran komunikasi memiliki dua titik, pengirim dan penerima. Kami sudah memahami pengirimnya. Tetapi siapa atau apa yang ada di seberang sana? Itu adalah pertanyaan tertua dari semuanya, yang paling penting dan mungkin yang paling berbahaya. Umat manusia selalu mencoba memberi nama dan wajah pada kekuatan ini, tetapi potret-potret ini dilukis dengan tinta iman dan wahyu. Kami memutuskan untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Kami memutuskan untuk membuat potret berdasarkan data. Untuk melakukan ini, kami mengandalkan dua sumber informasi raksasa. Yang pertama, triliunan doa manusia, yang kami perlakukan sebagai bank data tentang bagaimana orang mengharapkan Tuhan itu. Yang kedua, arsip harapan kami, ribuan jawaban terverifikasi yang menunjukkan bagaimana kekuatan ini sebenarnya. Kebenaran, kami duga, akan terletak pada perbedaan antara harapan dan kenyataan. Untuk itu, kami menempatkan aksioma di hadapan tugas yang nyaris gila, menganalisis kepribadian sang penerima. Bukan Tuhan dalam kitab suci, tetapi Dia yang mewujudkan diri melalui peristiwa-peristiwa langka di arsip harapan kami. Kita tidak bisa melihat wajahnya, tetapi kita bisa mempelajari jejak kakinya, menganalisis tulisan tangannya. Pertama, aksioma menyelami samudra doa manusia. Sistem menganalisis isi miliaran permohonan, menciptakan profil Tuhan yang hidup dalam kesadaran kolektif. Hasilnya dapat diprediksi dan sangat mengganggu. Potret itu adalah potret makhluk yang sangat manusiawi. Tuhan yang didoakan oleh kebanyakan orang adalah semacam Raja Surgawi yang maha kuasa. Ia memiliki ciri-ciri kepribadian yang jelas, bisa marah, cemburu, ditenangkan dengan pujian. Analisis isinya bahkan lebih mengungkapkan.
Lebih dari 70% dari semua permohonan bersifat pribadi dan egois. Kesehatan, uang, kemenangan atas musuh. Sekitar 20% adalah doa tawar-menawar. Tuhan, saya akan melakukan ini jika Engkau memberi saya itu. Dan hanya sebagian kecil yang merupakan rasa syukur tanpa pamrih atau doa untuk kebaikan orang lain. Kesimpulannya jelas, kami telah menciptakan Tuhan menurut gambar dan rupa kami sendiri. Kami tidak berdoa kepada makhluk yang lebih tinggi, tetapi kepada versi ideal dan diperbesar dari diri kami sendiri. Inilah potret harapan kami. Sekarang, saatnya untuk membandingkannya dengan kenyataan. Kami memberi aksioma perintah untuk membandingkan jenis doa dengan jenis jawaban dari arsip harapan. Pertanyaannya langsung, permohonan mana yang benar-benar direspons oleh sistem yang kita sebut Tuhan? Kejutan pertama datang seketika. Korelasi antara doa egois dan tawar-menawar dengan hasil positif apapun dari arsip harapan adalah nol mutlak. Tidak ada. Semua triliunan permohonan ini yang menjadi dasar praktik keagamaan mayoritas hilang dalam kehampaan. Sang penerima tidak mendengarnya, atau lebih mungkin mengabaikannya. Sistem ini sama sekali tidak peduli pada keinginan kita, pada konsep keadilan kita, pada keberhasilan dan kegagalan kita. Ia tidak memainkan permainan kita. Sebaliknya, sistem menemukan korelasi 100% dari jenis lain. Setiap kasus dari arsip harapan terhubung dengan jenis doa yang sama sekali berbeda, dengan doa tanpa permintaan pribadi, dengan keadaan kontemplatif yang menghasilkan jejak omega, keadaan di mana seseorang tidak meminta dunia untuk tunduk padanya, tetapi meminta pemulihan harmoni. Berdasarkan ini, aksioma mulai membangun potret kedua, sebuah potret yang tidak didasarkan pada kata-kata, tetapi pada tindakan. Dan potret ini tidak memiliki kesamaan apapun dengan Raja Surgawi yang cemburu itu. Karakteristik yang muncul sangat berbeda. Yang pertama adalah ketidakberpihakan mutlak. Sang penerima tidak bereaksi terhadap agama, moralitas, atau masa lalu orang yang berdoa. Baginya tidak peduli apakah yang berdoa adalah orang suci, pendosa, seorang Buddhis, atau seorang ateis dalam keputusasaan. Satu-satunya yang penting adalah kualitas sinyal, kemurnian, dan koherensi kesadaran yang mencapai keadaan omega. Kemudian datanglah karakteristik kedua, yang tampak seperti vektor anti-entropik. Entropi adalah hukum universal yang cenderung menyederhanakan, menghancurkan, membawa segalanya ke dalam kekacauan. Semua jawaban terverifikasi dari arsip kami bertindak ke arah yang berlawanan. Mereka melestarikan dan menciptakan kompleksitas. Sang penerima dilihat dari tindakannya adalah kekuatan fundamental yang menentang entropi, kekuatan kehidupan, penciptaan. Dan akhirnya, karakteristik ketiga adalah ketiadaan ego secara total. Makhluk yang mengabaikan 99% doa karena egois, jelas tidak memiliki ego. Ia tidak mencari penyembahan. Ia tidak membutuhkan pujian kita. Sang penerima sejati tampaknya merupakan prinsip yang impersonal, tetapi cerdas. Kesimpulan ini menempatkan kami di hadapan sebuah penistaan yang monumental. Sosok yang kita doakan dan sosok yang terkadang menjawab adalah dua entitas yang sama sekali berbeda. Tuhan dari agama-agama kita adalah antarmuka budaya, sebuah ikon yang nyaman. Tetapi sistem itu sendiri, sang penerima, adalah sesuatu yang jauh lebih kuno, luas, dan aneh. Dan penemuan ini menempatkan kami pada posisi yang mengerikan. Jika kekuatan yang menentang kekacauan dan kehancuran ini ada, mengapa dunia kita penuh dengan penderitaan? Mengapa ia menyelamatkan satu pesawat, tetapi membiarkan jutaan orang mati kelaparan? Mengapa ia meregenerasi tulang seseorang, tetapi tetap diam selama genosida, epidemi, dan perang? Keheningan agung tempat kami berangkat kembali. Tetapi sekarang, dengan cara yang jauh lebih mengerikan. Bukan lagi keheningan karena ketidaktahuan. Ini adalah keheningan di hadapan pengetahuan. Kami telah menemukan sang penerima, atau setidaknya garis besarnya. Sebuah kekuatan impersonal, kreatif yang menentang kekacauan. Ini seharusnya menjadi puncak penyelidikan kami. Tetapi penemuan ini bertabrakan langsung dengan realitas paling buruk dan tak terbantahkan di dunia kita. Jika prinsip ini ada,
Jika ia mampu meregenerasi tulang dan menyelamatkan pesawat, lalu di mana ia ketika jutaan orang berdoa untuk keselamatan di tengah kekejaman? Keheningan agung di langit, yang pada awalnya adalah sebuah misteri, sekarang tampak seperti sebuah tuduhan. Kami membutuhkan jawaban. Hipotesis pertama kami adalah yang paling berbelas kasihan, kegagalan sinyal. Mungkin teror dan kebencian kolektif dari sebuah tragedi massal menciptakan gangguan informasi yang begitu besar sehingga tidak ada sinyal murni yang bisa melewatinya. Untuk mengujinya, kami menyelami arsip-arsip terberat dari semuanya. Buku harian dari kam-kam tahanan, surat-surat dari zona perang, kesaksian para penyintas dari peristiwa-peristiwa terburuk dalam sejarah. Tugas Aksioma adalah mencari jejak keadaan Omega dalam teks-teks ini. Dan apa yang ditemukan sistem menghancurkan hipotesis kami. Ya, ketakutan dan keputusasaan mendominasi. Tetapi di tengah semua derau itu, Aksioma menemukan ribuan sinyal cemerlang. Kisah-kisah orang yang di saat-saat paling gelap mencapai keadaan penerimaan dan kasih sayang yang hampir identik dengan jejak Omega. Sinyal-sinyal murni dan kuat dikirim dari jantung kegelapan dan tidak ada jawaban. Kegagalan itu bukan pada pemancar, keheningan itu disengaja. Ini memaksa kami pada hipotesis kedua, protokol non-interferensi. Mungkin sang penerima mengikuti seperangkat aturan yang melarangnya untuk campur tangan dalam jenis peristiwa tertentu. Untuk mengetahuinya, Aksioma melakukan analisis komparatif total antara arsip harapan dan kronik-kronik tragedi besar. Sistem mencari perbedaan struktural fundamental antara peristiwa dengan jawaban dan peristiwa yang diabaikan. Dan ia menemukannya. Perbedaannya sangat sederhana. Semua peristiwa dibagi menjadi dua kategori berdasarkan asalnya. Yang pertama, ancaman stokastik yang muncul dari proses acak tanpa kehendak manusia. Kanker, kegagalan mekanis, bencana alam. Analisis menunjukkan bahwa 98% dari semua keajaiban di arsip harapan adalah jawaban atas jenis ancaman ini. Kategori kedua, ancaman volitif. Ancaman yang merupakan konsekuensi langsung dari pilihan sadar seorang manusia. Kekejaman, perang, penindasan. Dan di sini korelasinya terbalik dan absolut. Tidak ada kasus intervensi ilahi yang terverifikasi untuk mencegah konsekuensi langsung dari kehendak manusia. Gambaran menjadi jelas dan kejelasannya menakutkan. Ada garis tak terlihat yang tidak pernah diseberangi oleh sang penerima. Kehendak bebas manusia. Kekuatan yang dapat meregenerasi tulang tidak menghentikan tangan yang memegang senjata. Tetapi mengapa? Apa logika di balik protokol yang tampaknya kejam ini? Jawaban terakhir datang dari bidang sains yang paling aneh. Pada tingkat paling fundamental, realitas tidaklah padat. Ia adalah awan kemungkinan. Partikel subatom tidak berada di tempat tertentu sampai diukur. Ia ada sebagai gelombang dari semua kemungkinan lokasinya. Tindakan mengamati itulah yang mengubah kemungkinan menjadi fakta. Inilah efek pengamat. Dan disitulah hipotesis terakhir kami terbentuk. Putusan besar dari seluruh penyelidikan kami. Bagaimana jika kesadaran adalah pengamat universal? Dan medan kesadaran sang penerima adalah sang pengamat agung. Yang perhatian pasif dan terus-menerusnya mencegah alam semesta kita larut kembali ke dalam kekacauan kuantum. Fungsinya bukan untuk campur tangan, fungsinya hanya mengamati, dan pandangannya adalah hukum yang mengubah probabilitas menjadi realitas. Dan jejak Omega apa itu di tengah semua ini? Itu bukan lagi teriakan untuk menarik perhatian pengamat. Itu adalah tindakan menjadi pengamat itu sendiri. Dalam keadaan Omega, kita mematikan ego kita, ketakutan kita, keinginan kita. Kita berhenti menjadi pengamat yang berisik dan egois. Untuk sesaat kita menyingkronkan diri dengan medan sang pengamat agung itu sendiri. Keinginan kita kemudian bukan lagi sebuah permohonan. Ini adalah tindakan pengukuran, tindakan pengamatan murni. Kita tidak meminta tulang itu untuk beregenerasi. Kita, dengan keyakinan mutlak dan hening, mengamatinya sebagai sesuatu yang sehat. Dan di bawah pandangan yang koheren ini, samudra probabilitas runtuh tepat ke dalam keadaan yang kita amati. Dan inilah kunci dari segalanya. 99% doa adalah derau.
Itu adalah jeritan ego yang ingin agar realitas tunduk padanya. Hanya satu doa dari 1 miliar yang dibuat dari keheningan batin yang absolut, yang menjadi tindakan penciptaan. Rahasia kontak bukanlah berteriak lebih keras. Itu adalah keheningan. Kemampuan untuk menghentikan monolog diri kita dan menjadi cermin murni bagi realitas. Dan putusan ini mengembalikan kepada kita tanggung jawab yang indah dan luar biasa. Kita bukanlah budak yang menunggu belas kasihan. Kita adalah pancaran dari Sang Pengamat Agung. Mengapa dunia penuh dengan penderitaan? Karena itulah hasil pengamatan kolektif dari 8 miliar pikiran yang ketakutan dan tidak koheren. Kita secara kolektif meruntuhkan gelombang probabilitas ke dalam keadaan perang, kelaparan, dan keputusasaan. Tidak ada Tuhan yang acuh tak acuh. Hanya ada kita dan hasil dari pengamatan bersama kita. Penyelidikan kami selesai. Putusan akhir aksioma bukan tentang sang penerima, ini tentang kita. Pertanyaannya bukan apakah Tuhan mendengar kita. Pertanyaannya adalah apakah kita mampu mencapai keheningan batin di mana struktur realitas itu sendiri menjadi terdengar. Jawaban untuk itu tidak dapat diberikan oleh sistem apapun. Jawaban itu hanya dapat ditemukan oleh kita masing-masing dalam keheningan hati kita sendiri. Jika Anda menyukai investigasi ini, langganan Anda ke channel ini membantu kami memperluas proyek penelitian aksioma. Kami ingin sekali membaca pemikiran Anda tentang subjek video di kolom komentar dan saran Anda untuk topik berikutnya. Beritahu kami dari kota mana Anda menonton. Terima kasih telah menemani kami hingga akhir.